Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahai bin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam melanjutkan pengajian tafsir Juz'i Amma. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Jangan lupa untuk niat, karena niat adalah kunci dari diterimanya amal soleh. Kita baca surat At-Takwir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat
علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat At-Takwir sampai pada ayat nomor 15. Qala Allah Ta'ala fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu la zaidah. La utawi lafat la huruf la iku zaidatun tambahan. Wal makna lan utawi maknane uqsimu. Uqsimu sumpah sapa ingsun. Bil khunnas, bil khunnasi kelawan al khunnas. Wal khunnasu lan utawi al khunnas. Qala wasdawuh sapa al jumhuru, mayoritas ulama, iku ad-darariyu as-sab'atu, iku ad-darariyu as-sab'atu benda langit as-sab'atu kang pitu. Rupane asyamsu srengenge wal qamaru lan bulan wa zuhalu lan bintang zuhal wa utaridu lan bintang utarid wal mushtari lan bintang al mushtari wal marrikhu lan bintang al marrikh wa zaharatu lan bintang zaharah. Al jawaril kunnas tajri beredar apa al khamsu bintang kang limo ma'asyamsi sertane srengenge wal qamari lan bulan wa tarji'u lan bali apa al khamsu hatta tukhfa sehingga den samaraken apa khams ma'a dawi syamsi sartane cahayane srengenge fa khunusuha maka utawi khunuse asyams atau al khamsu iku ruju'uha baline al khamsu wa kunusuha lan utawi kunuse al khamsu iku ikhtifa'uha samare utawa sembunyine al khamsu tahta dawi syamsi ing dalem ngisore cahayane srengenge. Wal laili idza as'as aqsama sumpah sapa Allah bi iqbalihi kelawan ngadepi wengi wa idbarihi lan ngungkuri wengi. Was subhi idza tanaffas was-subhi idza tanaffas fihi
iku yang dalam as-subhi idza tanaffas qaulani utawi rong pendapat utawi pendapat loro. Ahaduhuma utawi salah sijine qaulani annahu sa'tamane as-subhu idza tanaffas was-subhi idza tanaffas iku tulu'ul fajri. Idza tanaffas iku tulu'ul fajri terbite fajar. Wasani lan utai kang kaping pindho iku tulu'us syamsi terbite matahari. Hatta yasira sehingga dadi apa subuh naharan iku naharan awan bayinan kang bertelo. Hadirin rahimakumullah. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Itu semuanya diakhiri dengan sin ya. Setelah sebelumnya itu semua diakhiri dengan ta. Ini menunjukkan betapa indahnya sastra Al-Qur'an. Balaghahnya Al-Qur'an itu sangat tinggi. Dan ini bukan sesuatu yang mudah membuat hal yang seperti ini. Sebelumnya semuanya diakhiri dengan ta. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu khusyirat sampai terakhir apa? Wa idzal jannatu uzlifat. Sampai ayat berapa ini? 14 ya. Ayat 13. Terakhir alimat nafsum ma ahdarat ayat 14. 1 sampai 14 semua ayatnya diakhiri dengan huruf ta. Nah, sekarang beberapa ayat ini diakhiri dengan sin. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Nah, semuanya pakai sin. Nanti akan beda lagi setelah ini. Al-Qur'an memang luar biasa. Dari sisi lafadznya saja Al-Qur'an itu menjadi mukjizat. Orang Arab telah ditantang untuk membuat satu surat yang terpendek pun dari Al-Quran, yang terpendek, yang semisal Al-Quran. Mereka telah berusaha dan tidak ada satupun yang mampu untuk membuat yang seperti surat terpendek dalam Al-Quran. Mereka nggak mampu menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang mukjizat bagi Nabi Muhammad sepanjang masa. Sampai pada masa sekarang nggak ada satupun orang yang bisa membuat semisal Al-Quran meski hanya satu surat yang terpendek yang sama dengan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala uqsimu bil khunnas. Di sini la-nya itu la zaidah, la tambahan. La tambahan zaidah. Sehingga maknanya itu uqsimu. Uqsimu aku bersumpah, bukan saya tidak bersumpah. Kalau diterjemahkan bukan saya tidak bersumpah, tetapi saya bersumpah. Itu maknanya. Karena la-nya dalam ayat la uqsimu itu la-nya zaidah, la tambahan, dan itu ada dalam bahasa Arab. Sehingga maknanya menjadi uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah dengan al-khunnas. Al-jawaril kunnas. Bersumpah dengan al-laili idza as'as. Bersumpah dengan as-subhi idza tanaffas. Karena Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, itu yahlifu bima syaa wa biman syaa.
Allah itu bersumpah dengan sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya. Allah itu bersumpah dengan makhluk, sesuatu selainnya makhluk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dulu kita jelaskan dalam surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan para malaikat. Bersumpah dengan para malaikat. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha. Itu adalah para malaikat. Allah bersumpah dengan para malaikat. Di sini Allah bersumpah dengan beberapa dari makhluknya. Yang pertama adalah Al-Khunnas, kemudian bersumpah dengan Al-Laili idza as'as, kemudian bersumpah dengan As-Subhi idza tanaffas, dengan waktu malam, dengan waktu subuh, dengan benda-benda langit. Karena Allah memang bersumpah bima sya'a wa biman sya'a. Berbeda dengan kita. Kalau kita umat Islam, maka kita tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Kita kalau bersumpah hendaknya dengan menggunakan nama Allah, nggak boleh dengan selainnya. Wallahi, billahi, warrahmani, misalnya dengan nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh seseorang misalnya bersumpah dengan nama bapaknya atau ibunya. Dia mengatakan wa abi wa ummi misalnya, demi bapakku, demi ibuku, atau demi istriku misalnya, nggak boleh. Seseorang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah, dikatakan barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah syirik. Ini kalau orang Wahabi memaknai hadis ini secara mutlak. Kalau ada seseorang itu bersumpah dengan selain Allah, maka dia musyrik hukumnya secara mutlak tanpa ada perincian. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ada rinciannya. Kalau seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, sekedar bersumpah saja, maka itu hukumnya haram. Tetapi kalau seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, dengan pengagungan terhadap selain Allah itu seperti pengagungan dia kepada Allah, maka itulah yang masuk dalam kategori syirik. Jadi dia bersumpah dengan selain Allah dalam rangka mengagungkan sesuatu selain Allah itu seperti pengagungan dia kepada Allah. Jadi disetarakan dalam hal pengagungan terhadap makhluk dengan pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang dimaksud oleh hadis man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Karena itu harus diwaspadai, jangan sampai kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan juga sering-sering bersumpah, karena itu sebuah kebiasaan sebagian orang yang tidak bagus. Karena ada konsekuensi dari sumpah itu, ada sebuah konsekuensi apabila sumpah tersebut dilanggar. Kita kembali kepada ayat fala uqsimu bil khunnas. Al khunnas menurut jumhur para ulama adalah ad-darari as-sab'ah. Ad-darari as-sab'ah itu benda langit, meskipun tempatnya tidak di langit ya, tetapi biasa diistilahkan dengan bahasa benda-benda langit.
ada istilah planet, ada istilah bintang-bintang. Ada istilah bintang, ada istilah planet. Nah, ada tujuh benda langit, yaitu matahari, bulan. Kemudian ada Zuhal, Utarid, Mushtari, Al-Marih, Az-Zaharah. Itu ada 7. Asy-Syams, Al-Qamar, Zuhal, Utarid, Al-Mushtari, Al-Marih, kemudian Az-Zahrah. Ini ada 7 ini. Ini nama-nama benda langit. Itu yang pertama dijadikan sebagai yang digunakan untuk bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya tertentu, maka menunjukkan bahwa benda kunnas ini memiliki manfaat-manfaat tertentu, sehingga Allah bersumpah dengannya. Karena benda langit tentu banyak jumlahnya, bukan hanya 7. Ketika Allah bersumpah dengan yang 7 ini, maka itu menunjukkan bahwa dia memiliki manfaat-manfaat tertentu. Seperti misalnya di surat-surat yang lain, nanti misalnya dalam surat At-Tin, Wat-Tini waz-Zaitun, sumpah dengan buah At-Tin, dengan buah Az-Zaitun. Nah, itu dipastikan pada buah zaitun dan At-Tin itu ada manfaat. Demikian juga di sini. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk yang digunakan untuk sumpah itu pasti memiliki manfaat yang Allah berikan pada benda tersebut. Al-Jawaril Kunnas. Al-Jawaril Kunnas artinya tajri al-khamas, yang 5, itu dia beredar bersama matahari dan bulan. Jadi 5 yang mana? Berarti Zuhal, Utarid, Mushtari, Marih, Zaharah itu beredar bersama peredaran matahari dan bulan. Itu Al-Jawaril Kunnas. Tarji'u hatta takhfa, kemudian kembali lagi sampai kemudian dia tenggelam bersama cahaya matahari. Maka khunusuha itu artinya kembalinya. Kembalinya bintang-bintang itu. Kunusuha artinya sembunyinya bintang-bintang itu di bawah cahaya matahari. Karena peredarannya itu bersama atau mengiringi peredaran matahari dan bulan. Itu 1. Walaili idza as'as. Yang kedua, Allah bersumpah dengan malam, yaitu ketika datang malam dan ketika malam itu hilang. Jadi ketika menghadapi malam dan ketika malam itu telah berakhir. Itu yang dimaksud al-laili idza as'as. Was-subhi idza tanaffas. Di sini ada 2 pendapat. Idza tanaffas itu bagaimana? Allah bersumpah demi subuh idza tanaffas. Sebagian atau ada 2 pendapat. Sebagian, yakni yang pertama, yaitu terbitnya fajar, yaitu subuh, yakni ketika telah terbit fajar. Sebagian mengatakan ketika telah terbit matahari, sehingga siang itu menjadi jelas. Ini pendapat yang kedua. Yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pertama al-khunnas, al-jawaril kunnas, al-khunnas, al-jawaril kunnas, al-laili idza as'as, kemudian yang ketiga as-subhi idza tanaffas. Kemudian materi sumpahnya apa? Ketika bersumpah, kemudian kan ada yang disumpahi, ada materi sumpah. Kalau kita misalnya bersumpah, wallahi, saya demi Allah, saya apa? Misalnya saya tidak melakukan itu. Itu namanya materi sumpah. Wallahi, saya
melakukan itu melakukan itu namanya apa? Materi dari sumpah. Allah bersumpahnya dengan benda-benda tadi. Sekarang materi sumpahnya apa? Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu satemene Al-Qur'an ay Al-Qur'ana tegese Al-Qur'an. Laqaulu iku laqaulu rasulin karim, yakti wacane rasul kang mulya ay karimin tegese kang mulya alallahi mungguwe Allah. Wa huwa lan utawi rasulin karim iku Jibril udhifa dan sandarakan apa Al-Qur'an ilaihi maring Jibril linuzulihi krana tumurune Al-Qur'an bihi kelawan Jibril. Dzi quwwatin kang banget ay syadidil quwa kang banget kuwate. Inda dzil arsy ing dalem mungguwe zat kang duweni arsy yakni Allah Ta'ala makinin ay dzi makanatin kang duweni kedudukan. Muta'in ay tuti'uhu naati ing Jibril rasulin karim sapa al malaikatu pira-pira malaikat fis samawati ing dalam pira-pira langit. Sama amin sama ing dalam mengkono panggonan aminin ay aminun tegese kang den percaya alal wahyi ing atase numurunaken wahyu. Hadirin rahimakumullah. Jadi isi sumpah atau materi sumpah yang pertama, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah bacaan rasul yang mulia. Laqaulu artinya la makru. Rasulin karim ay Jibril. Jadi rasul yang mulia itu maknanya siapa yang dimaksud? Jibril alaihi salam. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan malaikat Jibril yang dibacakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Innahu laqaulu rasulin karim. Bukan bacaan Allah, tetapi bacaan Jibril. Karena ada sebagian orang yang enggak faham, itu menyangka bahwa Al-Quran itu Allah yang membacanya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kita membaca Al-Quran di hadapan orang lain. Sebagian ada yang menganggap seperti itu. Tidak benar, yang benar malaikat Jibril yang membacakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa proses turunnya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Diturunkan dari Al-Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan tulisan Al-Qur'an 30 juz. Seperti Al-Qur'an yang kita lihat sekarang 30 juz. Kemudian diletakkan di Lauhil Mahfud di atas langit ketujuh. Di malam Lailatul Qadar Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran ini atau tulisan Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud ke sama'id dunia, ke langit dunia di tempat namanya Baitul Izzah. Yang diturunkan di sini berupa tulisan dan sekaligus diturunkan sekaligus 30 juz, tidak secara berangsur-angsur. Jadi mushaf yang ada di Lauhil Mahfud
langsung dibawa oleh Jibril ke langit dunia, diletakkan di langit dunia di tempat namanya Baitul Izzah. Nah, keesokan harinya kemudian Jibril alaihissalam diperintahkan untuk menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini bukan dalam bentuk tulisan, tetapi dalam bentuk bacaan malaikat Jibril. Malaikat Jibril membacanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya itu mufarraqan atau munajjaman, sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, surat demi surat, selama kurang lebih 23 tahun. Jadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk qaulu Rasulin Karim. Innahu laqaulu Rasulin Karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dia adalah bacaan dari Rasul yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, yang dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah ibarah dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi kita sampaikan, yang tertulis di Lauhil Mahfuz, yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, ke langit dunia Baitul Izzah, itu ibarah dari sifat kalam Allah. Demikian juga yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk bacaan, itu adalah ibarah dari sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ahlu sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala kalamnya itu bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, dan bukan berupa suara. Kalam Allah sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya itu azaliyun abadiyun, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Itu makna azaliyun abadiyun. Semua sifat Allah azaliyun abadiyun. Ilmu Allah azali abadi. Qudrah Allah azaliyah abadiyah. Iradah Allah azaliyah abadiyah. Sama Allah azali abadi. Basar Allah azali abadi. Kalam Allah azaliyun abadiyun, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan. Karena dia tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan, maka kalam Allah itu bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Karena jika berupa bahasa, maka dia punya permulaan. Seperti saya bicara dengan menggunakan bahasa Indonesia, ada permulaannya dan ada akhirnya. Ketika saya bicara bahasa Arab juga ada permulaannya, ada akhirannya. Ketika saya bicara bahasa Jawa juga ada permulaannya, ada akhirnya. Sementara kalam Allah tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, sehingga kalam Allah itu bukan bahasa. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Suryani, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa-bahasa yang lainnya. Juga bukan huruf, karena kalam yang berupa huruf itu juga berpermulaan dan berpenghabisan. Seperti kalau kita bicara bahasa Indonesia, maka hurufnya huruf-huruf apa? Abjad, huruf abjadiyah, A, B, C, D, E. Kalau kita bicara dengan menggunakan bahasa Arab, maka hurufnya huruf hijaiyah. Ketika kita bicara bahasa Jawa, yang keluar huruf apa? Huruf Jawa, hono coroko. Sehingga kalau Jawa sering ada non-nononya karena memang hurufnya saja hono coroko, doto sawolo dan sebagainya. Ini apa namanya? Pakai huruf. Kalau pakai huruf berpermulaan dan berpenghabisan. Sementara kalam Allah tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, azaliyun abadiyun. Maka kalam Allah bukan huruf dan juga bukan suara, karena kalam yang berupa suara itu juga berpermulaan dan berpenghabisan. Maka kita ahlus sunnah wal jamaah
mengatakan bahwa kalam Allah bukan bahasa, huruf dan suara. Sementara yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada para nabi yang ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad namanya Al-Quran, yang berupa bahasa Arab, berupa huruf-huruf hijaiyah dan berupa suara, itu bukan sifat kalam Allah, tetapi dia adalah ibarah dari kalam Allah. Makanya tadi kita katakan apa? Allah, proses turunnya Al-Quran, Allah menciptakan tulisan Al-Quran. Makhluk, dia makhluk. Allah menciptakan tulisan Al-Quran, kemudian diletakkan di Lauhul Mahfuz. Ini sudah makhluk. Jadi Allah menciptakan ibarah dari kalamnya dalam bentuk tulisan, kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ke langit dunia. Selain itu Allah juga menciptakan suara Al-Quran. Suara Al-Quran diciptakan oleh Allah, diperdengarkan kepada malaikat Jibril, sehingga Jibril mengetahui bacaan dari yang tertulis itu, dan kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang proses turunnya Al-Quran. Jadi innahu laqaulu rasulin karim, ini menunjukkan tentang ibarah dari kalam Allah yang itu dibacakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menyebutkan sifat Jibril. Dikatakan Jibril itu dzi quwwatin. Dzi quwwatin, malaikat yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Syadidil quwa, yang memiliki kekuatan yang luar biasa, dahsyat kekuatan malaikat Jibril alaihissalam. Banyak sekali kisah-kisah yang menjelaskan betapa kuatnya malaikat Jibril alaihissalam. Di antaranya adalah kisah tentang kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam, mereka sebagian besar mereka itu tetap dalam kekufuran. Dan mereka memiliki kelainan dalam kehidupan seksualnya, itu ada kelainan karena mereka itu menyukai sesama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Itu kelainan dari sebagian umat Nabi Lut alaihissalam. Nah, sangat terkenal. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam ini dalam kisahnya berakhir dengan diturunkannya azab kepada mereka. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam itu sekitar ada 4 atau 5 desa. Jumlah orangnya sekitar 400.000 orang. Sekitar 5 desa atau 4 desa, itu jumlah penduduknya sekitar 400.000 orang. Nah, ketika mereka sudah dalam puncak kekufurannya dan pembangkangannya terhadap nabinya Nabi Lut alaihissalam, Allah kemudian menurunkan azab dengan memerintahkan malaikat Jibril untuk menimpakan azab kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Ini menunjukkan betapa perkasanya, betapa kuatnya Jibril alaihissalam. Jibril hanya meletakkan satu sayapnya saja, karena sayapnya malaikat Jibril itu banyak, ratusan. Itu sayapnya malaikat Jibril. Sudah kita sampaikan, satu sayap dikibarkan, maka ufuk timur dan barat akan tertutup.
Itu satu sayap saja dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian dimasukkan ke dalam tanah yang mencakup 5 desa. 5 desa yang dihuni oleh kaumnya Nabi Lut. Kemudian diangkat. 5 desa itu diangkat, naik. Dengan satu sayap, malaikat Jibril alaihissalam. Satu sayap saja. Karena malaikat itu punya punya swiwi atau punya sayap. Punya sayap. Diangkat sampai dekat langit. Jadi diangkat sampai dekat langit sana, sehingga dikatakan sampai suara-suara kambing, suara ayam, suara gonggongan anjing itu terdengar sampai langit. Kenapa? Karena diangkat sampai dekat langit. Artinya diangkatnya awalnya biasa saja, diangkat sampai mendekati langit sana. Begitu sudah sampai ke langit, mendekati langit, kemudian dibalik. Dibalik, orangnya dibalik. Satu kampung, 5 kampung itu dibalik sehingga jatuh ke bumi, ya tenggelam di bumi. Itu karena dibalik mereka. Itu menggambarkan betapa kuatnya Jibril alaihissalam. Hanya dengan satu sayapnya saja. Belum 2, 3 atau seluruhnya. Itu menunjukkan betapa kuatnya malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga di sini dikatakan dzi quwwah. Jibril itu malaikat yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, kaum Tsamud, ya, kaum Tsamud ini juga membangkang kepada Nabi Saleh. Awalnya mereka minta kepada Nabi Saleh, kalau kamu memang benar Nabi, keluarkan unta dan anaknya dari sebungkah batu ini. Mereka minta kepada Nabi Saleh agar ditunjukkan mukjizat kepada mereka. Kemudian dengan kehendak Allah, Nabi Saleh alaihissalam bisa mengeluarkan unta dari sebungkah batu. Ini sebuah keajaiban yang luar biasa. Keluar dari batu yang padat, itu unta beserta anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap nggak mau beriman. Padahal mukjizat di depan matanya, tetapi mereka orang-orang kafir ini tidak mau beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Saleh agar orang-orang kafir ini tidak mengganggu unta Nabi Saleh ini, naqatus saleh yang disebut naqatullah, agar tidak diganggu ini. Apalagi sampai dibunuh, jangan sampai dilakukan. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun sudah diperingatkan, diperingatkan jangan sampai unta ini dibunuh, ternyata dibunuh juga oleh orang-orang kafir tersebut, kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud. Maka Nabi Saleh alaihissalam kemudian memperingatkan, dalam jangka 3 hari lagi, artinya pada hari yang keempat setelah hari ini akan turun azab kepada kalian. Di sini mereka ketakutan juga. Akhirnya mereka menggali lubang di bawah tanah untuk tempat sembunyi, untuk tempat persembunyian mereka manakala nanti betul-betul turun azab. Tapi pada hari yang pertama ternyata nggak ada apa-apa, biasa-biasa saja, nggak ada masalah, nggak ada tanda-tanda akan turun azab. Langitnya juga cerah, juga bagus, nggak ada masalah. Besok ternyata nggak ada masalah juga. Besoknya lagi nggak ada masalah lagi, sampai hari ketiga nggak ada masalah. Pada hari yang keempat mereka juga nggak ada masalah, ini nggak ada.
Jadi kemudian mereka mengkhabarkan kepada teman-teman mereka, orang-orang kafir, nggak ada masalah ini. Pada keluar dari lubang, pada keluar dari persembunyiannya. Ketika mereka keluar, tiba-tiba terlihat malaikat Jibril alaihissalam yang menutup ufuk timur dan barat sehingga bumi menjadi gelap. Nah, seketika itu. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Malaikat Jibril teriak dengan satu teriakan. Langsung mereka mati semuanya. Nah, mereka mati semuanya. Kemudian hujan batu yang menempa mereka. Nah, karena apa? Sekali teriakan dari malaikat Jibril alaihissalam. Satu teriakan hancur semuanya, dan semua orang di situ itu mati karena nggak kuat mendengar suara teriakan dari Jibril alaihissalam. Nah, ini juga menunjukkan apa? Betapa Jibril ini malaikat yang sangat kuat, sehingga dikatakan dalam ayat ini dzi quwwah, memang sangat kuat. Bahkan iblis pernah disebul, apa disebul itu? Ditiup iblis oleh malaikat Jibril sehingga terpental. Waktu itu terlihat iblis sedang berbincang dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ada di Palestina. Kemudian Jibril datang dan mengetahui itu. Jibril tidak senang, kemudian Jibril meniup iblis itu, ditiup. Dibeginikan, iblis terpental sampai ke India. Jadi karena tiupan dari Jibril alaihissalam, dia ada di Palestina, ke India itu jauh. Gini saja dia sudah terpental. Itu menunjukkan bahwa Jibril itu memang luar biasa. Dzi quwwah, betul-betul apa yang disampaikan dalam Al-Quran ini betul, terbukti. Ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Taif, tetapi tidak disambut dengan baik oleh masyarakat Taif, bahkan dilempari dengan batu, sampai Nabi Muhammad terluka ketika itu, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Kalau engkau berkehendak, saya angkat gunung ini, saya timpakan kepada mereka. Tetapi Nabi Muhammad tidak mengizinkan. Nabi Muhammad tidak mengizinkan. Beliau, mereka orang-orang yang nggak tahu. Mana tahu nanti beliau berdoa ada di antara keturunan-keturunan mereka yang nanti akan masuk Islam. Itu menunjukkan kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Hadirin rahimakumullah, ini cerita tentang dzi quwwah ini, bahwa malaikat Jibril ini memang malaikat yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, dan beliau itu pemimpin dari para malaikat. Inda dzil arsy makin. Artinya malaikat Jibril itu memiliki kedudukan. Di situ za atau zi. Kalau za diganti zi, ya. Zi makanatin. Makin artinya zi makanatin, yang memiliki kedudukan. Artinya memiliki derajat yang tinggi. Inda zil arsy. Siapa zul arsy? Allah. Yang memiliki arsy itu Allah. Dan bahkan memiliki alam semesta ini. Al-arsyu makhluk yang paling besar ukurannya, yang tempatnya ada di atas langit ketujuh, menjadi sebagian dari arsy ini menjadi atap dari surga. Jadi atap surga itu bagian dari arsy, sebagian kecil dari arsy. Karena arsy itu makhluk yang paling besar ukurannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy untuk menunjukkan kemahakuasaannya, bukan untuk dijadikan sebagai tempat bagi zatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, innallaha khalaqal arsya
izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah itu menciptakan arsy untuk memperlihatkan kekuasaannya, diperlihatkan kepada para malaikat yang ada di atas langit ketujuh. Walam yattakhidhu makanan lidzatihi, dan tidak dia jadikan sebagai tempat bagi zatnya. Nah, ini sangat jelas penjelasan dari Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena itu kalau ada orang Wahabi mengatakan Allah itu bertempat di atas arsy, bersemayam di atas arsy atau duduk di atas arsy, maka itu akidah yang bertentangan dengan akidah salaf, bertentangan dengan akidah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, bertentangan dengan akidah seluruh umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini disebut Allah itu pemilik arsy, artinya pemilik alam semesta seluruhnya. Karena ketika makhluk yang paling besar itu dalam kekuasaan Allah, itu milik Allah, apalagi makhluk yang lebih kecil dari arsy. Semuanya juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat Jibril itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Indallah, indazil arsy, artinya indallah, dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Karena Jibril alaihissalam ini pemimpin, rais al-malaikah, pemimpin dari seluruh para malaikat yang lainnya. Jibril alaihissalam. Sehingga sudah kita ceritakan kemarin bahwa kedudukan Jibril dan para pembesar malaikat yang lainnya itu kedudukannya setelah para nabi. Para nabi, kemudian para malaikat pembesar ini seperti Jibril alaihissalam. Kemudian baru para aulia, baru kemudian awamul malaikah, para malaikat yang lainnya yang bukan para pembesar dari kalangan para malaikah. Nah, muta'in thamma amin. Nah, malaikat Jibril alaihissalam ini ditaati oleh para malaikat di langit. Nah, langit itu tempat tinggalnya para malaikat, di sana penuh dengan para malaikat. Langit yang 7 penuh dengan para malaikat. Ma fis samawati sab'i mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun. Di langit yang 7 itu tidak ada tempat 4 jari kecuali di situ ada para malaikat yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya penuh dengan para malaikat. Dan Jibril di sana itu menjadi pemimpin dari semuanya, semua para malaikat, dan semua para malaikat itu patuh tunduk kepada malaikat Jibril alaihissalam. Muta'in thamma amin, di sana di atas langit yang 7 Jibril itu ditaati oleh para malaikat seluruhnya, karena Jibril itu pemimpin dari para malaikat. Nah, sama amin, dan beliau itu menjadi amin alal wahyi, aminun alal wahyi, artinya dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan wahyu kepada para nabi. Jibril alaihissalam yang dipercaya untuk menurunkan wahyu kepada para nabi. Nah, sebagian orang ada yang bertanya, Jibril alaihissalam sekarang kerjaannya apa katanya? Kan sekarang sudah nggak ada nabi lagi, nggak ada nabi lagi untuk diturunkan wahyu kepada mereka. Terus nganggur dong kata mereka. Nah, dia bertanya seperti itu. Jawabannya, Jibril itu pemimpin dari para malaikat. Masa nganggur pemimpin para malaikat? Pemimpin itu ya dia mengatur para malaikat yang lainnya. Para malaikat yang lainnya semuanya di bawah kendali satu pemimpin dari para malaikat ini, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Nah, itu ya, jadi bukan nganggur seperti yang disampaikan oleh sebagian orang yang tidak faham.
bahwa tugas beliau bukan hanya sekedar aminul wahyi, bukan sekedar menurunkan wahyu, tetapi beliau juga sebagai pemimpin dari seluruh para malaikat. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa